Oke, selamat siang teman-teman Vespapora dan teman-teman Vespa Enthusiast. Masih ketemu bareng gue Jack dari Vespapora. Masih di tempat yang sama kayak video sebelumnya, gue masih ada di teras Cikapundung. Ada semacam aliran sungai Citarum di belakang dan udah dirapihin, dibebenah sama pemerintah beberapa tahun yang lalu. Jadi enak nih. Kalau buat lo yang sekitaran sini, bosen ke tempat yang itu aja, ngadem di sini sih oke juga. Cuman mungkin lu bawa makanan gimana gitu ya, lu bisa diskusi tentang suatu bareng temen lu, ngulik musik segala macem bisa di sini. Ntar gua tunjukin area sekitarnya dikit ya. Dan di video kali ini kita bakal ngebahas salah satu motor yang memang berapa tahun ke belakang lumayan tren, New PX Look itu gitu. Di kita sebetulnya ada beberapa unit yang kita modifikasi menjadi New PX Look. Cuman kalau yang ini mungkin kita lebih benahin dari arah estetika, dari arah penampilan, bodi, sama arah kaki-kaki mungkin ya. Jadi mesin masih mempertahankan originalnya. Dan unit ini tersedia untuk kalian mahar, jadi buat kalian yang minat, lu bisa milikin unit ini. Untuk harga, detail, spek lebih lanjut dan lain-lain, lu bisa add Instagramnya kita di Vespa_Pora. Kalaupun gak unit yang ini, masih banyak beberapa unit lain dari yang mulai klasik, Vespa Super, tahun 66, Sprint, PX, segala macam ada di sana. Lu tongkrongin aja IG-nya. Juga thank you buat temen gue dari goodscoot.id yang selalu support kegiatan kita. Thank you juga buat temen kita dari salvation.id juga. Motor ini basicnya adalah eksklusif, kita modif beberapa bagian. Untuk surat-surat kelengkapan, BPKB STNK lengkap, nomor rangka, nomor mesin semuanya akurat, cuman ada off di bagian pajak. Ini agak sedikit umum ya, perihal pajak berhubung motor. Ya sebenarnya sih kalau yang unit yang ini sih nggak tua-tua banget, cuman terefek oleh beberapa unit pendahulunya ya, jadi dikategorikan sebagai motor tua. Yang mana notabene banyak kita temuin pajaknya off. Tapi nggak apa-apa, perihal pajak bisa kita bantu urus juga. Sebetulnya gini, ada tips and tricks buat lo yang pengen tahu apa sih kalau gue mau beli Vespa, apa sih yang perlu gue perhatiin gitu ya. Ada tips and tricksnya, mungkin gue bikin di video terpisah nanti. Nah, yang di belakang gue basic motornya eksklusif, kita modif New PX. Kita deketin satu-satu nanti. Untuk warna kita repaint. Jadi dari warna sebelumnya sama owner pemilik sebelumnya pun sudah dicat ulang. Cuman kita agak kurang sreg sama warna dan tampilannya, jadi kita putuskan untuk cat ulang. Dicat ulang kalau motor yang ini apa ya, di istilah kalau daerah Jakarta atau apa gitu bilangnya apa ya, kalau di kita di Bandung dikerok. Jadi cat bagian lamanya termasuk dempul dan lain-lain kita kupas, kita bakar. Ada poin plusnya kalau kita kupas cat seperti itu, karena begitu kita lepasin cat-cat lamanya udah kelihatan tuh di sebelah mana ada bagian yang keropos misalkan ada. Jadi kita tahu lebih detail mengenai bagian bodi mana yang harus kita perbaiki. Apakah dilas, apakah diganti, apa gimana gitu. Nah, untuk unit yang ini kita cat kerok, bodinya warnanya blue metallic. Gue lupa kalau warna detailnya apa. Habis cat kerok, aksesoris sih ini hampir semuanya kita ganti total ya. Dari mulai karet-karet, karet tepung, karet lantai, karet pedal, lain-lain semuanya udah kita ganti baru. Untuk kickstarter atau selahan kita pakai yang baru juga, kita udah ganti baru. Ini chrome. Untuk tutup kipas memakai chrome juga. Untuk segi mesin sih nggak banyak kita bahas karena pada dasarnya tidak kita rubah ya, nggak dirubah karena mesinnya sehat, masih siap ngeng banget. Mau lo bawa sekitaran kota, dalam kota, atau lo mau bawa touring jauh, menurut penilaian gue pribadi ini oke banget sih. Untuk karburator di dalam memakai ukuran 2020, PX, kipas, lain-lain semuanya original. Jadi kita skip bagian itu. Mungkin biasanya gue start videonya dari depan, kali ini gue dari belakang aja biar maju ke depan gitu ya. Nah, dari area ekor, bumper masih pakai punya eksklusif untuk lampu sein kiri dan kanan, depan ataupun belakang, karena itu satu set. Memakai New PX Look dengan frame warna chrome dan mikanya smoke, tapi ada semacam apa ini ya, tekstur garis ya. Untuk stop lamp juga memakai New PX Look dengan frame yang sama chrome, satu nada dengan sennya. Dan mikanya masih berbentuk, masih berornamen smoke, agak gelap.
Untuk joknya kita memakai replika New PX. Untuk jok New PX kita maju ke area agak tengah. Nah, untuk unit yang ini instead of triplang kita pakaiin karpet. Lalu lagi untuk box masih tetap original di sini, stop kontak masih jalan, masih bersatu dengan ininya ya, kunci stang. Nah, kita sekarang mulai masuk ke bagian stang. Untuk bagian stang, seperti biasa, kalau eksklusif pada bentuk originalnya berbentuk kotak ya. Agak mirip sama PX lah, kurang lebih. Cuman bedanya sama stang PX, kalau eksklusif tuh beda di bentuk speedometer. Kalau PX itu bulat, speedometernya eksklusif itu agak kotak dulu atasnya, baru membulat ke bawah. Nah, pada unit ini kita memakai stang New PX-nya Taiwan import. Spion, ada istilah tersendiri dengan spion model seperti ini, disebutnya spion langsungan. Kenapa disebut langsungan? Ya berdasar namanya. Jadi biasanya kalau spion Vespa pada umumnya dia memakai dudukan dulu di sini, di bawah semacam plat gitu ya, baru si spionnya di atas. Kalau ini spion langsungan, jadi tidak ada pemisahan antara tangkai spion dengan gagangnya ya sebelah sini ya, dudukan. Jadi kalau ini nyambung langsung dari daun sampai ke tiang yang ini sampai ke dudukannya. Jadi keuntungannya bagi yang memakai spion langsungan ini cenderung sedikit minim getaran. Kalau pakai yang dudukan, apalagi dudukannya terlalu tipis, pada saat lu jalan biasanya dudukannya ngegeter, nanti ngefek ke tangkai spion. Walhasil cerminan yang dihasilkan dari spion itu ngeblur ya, karena goyang-goyang. Kalau ini relatif minim. Untuk stang New PX Taiwan, nah untuk ring lampu kita pakai RMS originalnya Itali, headlampnya original bawaan stang juga. Ini list dada atau list sayap. Beberapa orang bilang list dada, beberapa orang bilang list sayap. Ini memakai ornamen chrome gitu. Oke, sekarang kita mulai beranjak ke bagian depan dari motor ini. Untuk detailnya sih nanti gue mungkin bakal videoin lebih lanjut. Ini ulasannya terlebih dahulu kita bahas ya. Untuk hidung bagian depan sini kita ganti. Awalnya pakai eksklusif, bawaannya yang ini pakai New PX look. Dan lalu salah satu faktor penting pada saat lo bikin New PX look adalah ganti spakbor atau rubah spakbor. Asalnya dia pakai eksklusif yang notabene dia dimensinya lebih kecil dari sini. Untuk PX ini dia lebih besar, jadi kita pakai yang punyanya PX. Nah, pada unit ini banyak kita lakukan atau beberapa project yang kita bikin adalah upgrade di sektor kaki, terutama bagian depannya. Untuk bannya sendiri depan belakang kita memakai tubeless, bannya Mizel tubeless baru, velgnya pakai gas scooter baru model polish. Lalu untuk shockbreaker di bagian depan kita memakai punyanya Scarlett. Nah, shockbreaker Scarlett ini mempunyai 3 pengaturan. Jadi pertama adalah adjuster untuk mengatur ketinggian ataupun kerenggangan dari pernya sendiri. Jadi lo bisa atur. Lalu di sini adalah kompresi yang lebih berfungsi ke kelembutan atau kekerasannya shock. Sebelah sini ada beberapa klik. Kalau ke kiri lo pengen lebih halus ke kiri, pengen lebih empuk maksud gue ya. Kalau pengen lebih keras lo puter ke kanan. Dan di sini di sebelah bagian atas per ada juga pengaturan ribbon. Jadi kalau ribbon itu fungsinya untuk mengatur tonjokan ke atasnya, mau pelan atau mau cepat gitu. Nah, untuk shockbreaker sendiri sebetulnya kalau menurut gue pribadi, koreksi gue kalau salah, shockbreaker tabung ini pada umumnya memiliki kekerasan yang lebih keras daripada shockbreaker yang non tabung. Maka dari itu, karena ini pada dasarnya biasanya diciptakan untuk kebutuhan racing atau profesional gitu ya, buat lo yang suka balap dan lain sebagainya. Karena pada motor-motor balap atau racing itu mempunyai tenaga lebih besar dan lo cara ngegas motor lo pun lebih beda gitu ya. Pada saat tikungan contohnya, setelah lo nikung lo gas, itu kan neken banget ya. Pada saat si tekanan mesinnya tinggi, apalagi mesinnya udah yang galak-galak, digas dikit aja dia udah neken. Maka dari itu diciptakan biasanya lebih keras. Tapi kalau untuk shockbreaker yang punyanya Scarlett ini, dia mempunyai 3 pengaturan tadi, sama pengaturan kliknya pun banyak. Jadi tergantung ke selera lu gitu.
Mau lo pengennya soft buat harian atau mungkin suatu saat lo pengen dipakai motornya untuk kebut-kebutan dan lain-lain, lo bisa kerasin sesuai deh sama kebutuhan lo. Nah, untuk sektor pengereman kita pakai cakram punyanya Temaka dengan master posisinya di bawah. Bedanya kalau master yang di atas itu posisinya minyak rem ya, minyak rem sama master di atas. Jadi artinya ada perubahan sedikit bentuk stang di sini. Jadi kita harus bikin semacam dudukan. Cuma kalau master bawah ini di atasnya nggak perlu dirubah sama sekali, hanya karena semuanya ada di bawah di sini. Nah, kemarin pernah gua bahas sebelumnya pas gua bikin obrolan tentang motornya gua pribadi, namanya Memo, pakai cakram bawah juga. Kendalanya pada saat itu adalah karena dari sini, dari master remnya ke fork, ke bagian fork, ini fork gitu ya, ini master rem, itu ditempel atau diikat hanya menggunakan klem. Kendalanya ternyata pada saat lu ngerem tekanan tinggi, entah lu agak ngebut atau misalkan lu lagi nemu jalan turunan, pada saat lu narik kabel gasnya, si masternya jadi ikut ke atas kan, karena dia kurang kenceng ternyata kalau sekedar diikat memakai kleman. Maka dari itu pada unit ini udah kita rubah, kita tanam bautnya ke fork. Jadi lebih permanen, lebih kenceng dia, lebih safe gitu. Nah, untuk master bawah ini yang Temaka seri awal, dia untuk tabung minyak remnya kita simpan di kolong spakbor sini. Ini masternya, ini kalipernya, ini piringan dan lain-lain gitu ya. Oke, gue rasa untuk bagian sektor depan, terutama bagian kaki itu aja yang kita bahas. Oke, itu spek singkat atau review singkat dari unit yang ada di belakang gue, eksklusif dengan konsep New PX Look. Gue pribadi memang suka kendaraan yang agak bisa diajak lari lah, bisa diajak ngebut gitu ya. Cuman gue kurang suka tampilan yang full racing karena terlalu galak. Maka dari itu motor gue pun Memo, penampilan bodi utamanya ya kurang lebih sama seperti ini, artinya rapi. Tapi dia kalau begitu diajak lari enak lah gitu. Oke, itu beberapa poin mengenai motor ini dan juga beberapa penjelasan menurut part yang nempel dan menurut sepengetahuan gue. Jadi nanti kita bakal bikin video di kesempatan lain untuk ngebahas tips and tricks gimana cara beli Vespa supaya lo dapat unit yang terbaik. Dan buat lu yang kebetulan tinggal juga di Bandung, posisi kita ada di sekitaran Kopo, Margahayu Permai tepatnya. Jadi kalau lu yang kebetulan warawiri dekat situ, lu boleh mampir ke tempatnya kita. Kalau lu pengen lihat unit-unit yang kece, semuanya ada di sana. Dan jangan terpaku ke situ doang ya, karena kita juga sama-sama berbasis sama-sama penghobi atau penyuka Vespa. Jadi kalau lu pengen sharing atau ngajakin kita motoran kemana, ayo boleh banget gitu. Kita dengan senang hati kita motoran bareng. Satu Vespa, sejuta saudara gitu. Itu video singkat kita hari ini dan gimana rasanya naikin si eksklusif ini ataupun lu pengen lihat detailnya secara lebih langsung, kita bakal video lanjutannya. Untuk sekarang sekian dari gua. Thank you buat lu yang udah nge-share, buat lu yang udah nge-like atau subscribe channelnya kita, lu add juga IG-nya kita. Terima kasih buat teman-teman, tetap semangat, tetap bervespa, tetap Vespapora.